UIN Sunan Kudus ini adalah UIN yang paling cepat transformasinya dari IAIN jadi UIN Sunan Kudus ini. Pertama tentu meneruskan dan menjadikan Sunan Kudus itu sebagai inspirasi ya, spirit ya. Kalau di Kudus sendiri itu ada local wisdom namanya Gus Jigang. Dan yang tidak kalah pentingnya itu Sunan Kudus itu sangat toleran dan ini sesuai dengan spirit Islam rahmatan lil alamin. Sampai-sampai ini oleh ajaran Sunan Kudus ini kan tidak boleh menyembelih sapi karena menghargai di Kudus, sapi sebagai simbolnya Hindu. Ya itu tadi, menghargai dan menghormati sapi itu sebagai simbol bagi ajaran agama Hindu. Dan suatu saat nanti kami sudah merancang dan di dalam roadmap kami itu untuk pembukaan fakultas kedokteran. Waktu itu tahun 96 dapat informasi lulus Al-Azhar Mesir itu, orang tua saya kaget tapi juga sambil bingung karena ini dapat beasiswa tetapi saya paspor harus buat sendiri, tiket harus beli sendiri gitu ya. Jual sapi 2 waktu itu karena di kampung. Jual sapi 2, makanya kemudian ketika saya ke sana dapat beasiswa dan alhamdulillah juga saya dapat beasiswa, kemudian ada kesempatan untuk menjadi petugas haji gitu ya. Sambil saya kumpulkan beasiswa saya. Jadi setiap tahun saya ngirim orang tua saya meskipun beliau tidak minta ya, tetapi saya ingin dulu yang sapi yang dijual untuk beli tiket dan paspor saya itu saya bisa kembalikan. Ketika kuliah S1, S2, S3 itu ya alhamdulillah saya dapat beasiswa ya. Memang dari situ faktor kegigihan itu, jadi tidak mudah dan tidak patah semangat. Karena saya yakin kalau saya biasa sendiri itu nggak mungkin bisa sekolah dan tidak mungkin bisa kuliah. Karena memang faktor ekonomi dalam keluarga. Maka sebenarnya kalau ada generasi muda itu yang mungkin dari sisi ekonomi kurang mampu atau ada masalah ini, yang penting gigih itu insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bujan Saitan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, siang hari ini Jateng Post TV mendapat kesempatan istimewa. Kami dari Semarang sowan ke sebuah kampus yang ternama di Kudus, di Pantura Timur, yaitu kampus UIN Sunan Kudus. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami juga mendapat kesempatan sangat istimewa bisa bertemu dengan Pak Rektor. Pak Rektor kampus UIN Sunan Kudus, beliau adalah Profesor Dr. Abdurrahman Kasdi LC MSI. Leres nggih Pak Rektor? Panjang sekali pangkatnya. Pak Rektor, hari ini kami ikut berbahagia karena hari ini kampus UIN Sunan Kudus melangsungkan wisuda. Keberapa Pak Rektor? Ini kalau wisuda eranya UIN Sunan Kudus itu era wisuda perdana. Pertama kali ini, luar biasa. Luar biasa. Kalau sejak berdiri sendiri sebagai sebuah perguruan tinggi yang mengurusi nasibnya sendiri, itu sejak STAIN, terus kemudian dilanjutkan IAIN, itu wisuda yang ke-40 untuk sarjana, dan wisuda yang ke-22 untuk pasca sarjana. Tapi ini untuk UIN Sunan Kudus itulah yang perdana. Kenapa perdana teman-teman? Mohon maaf saya potong Pak Rektor, ini yang mau kita tanyakan gitu. Jadi dulu namanya adalah IAIN, STAIN, kemudian IAIN, kemudian baru saja kalau nggak salah yaitu Mei 2025 ya, Pak Rektor, itu bertransformasi IAIN
Kudus ini menjadi UIN, universitas ya, Universitas Sunan Kudus. Ini pertanyaan kita Pak Rektor, kenapa mesti harus berubah Pak Rektor menjadi UIN gitu? Ya, begini, ibaratnya kalau di dalam menempuh satu proses kehidupan itu, ya, STAIN itu ibaratnya kolam kecil. Nah, kolam kecil itu STAIN, IAIN itu danau, kalau UIN itu samudra. Nah, makanya kami ingin menciptakan samudra-samudra baru di UIN Sunan Kudus agar wilayah cakupan keilmuannya itu semakin luas, bidang kebijakan dan sekaligus juga kewenangan untuk pembukaan prodi itu juga semakin luas, kompetensi keilmuannya pun juga luas. Artinya bahwa dengan UIN itu semakin banyak prodi-prodi baru, semua kompetensi keilmuannya itu juga bisa dibuka, yang sebelumnya ketika IAIN, apalagi ketika STAIN, itu tidak bisa. Maka memang kami punya etikat yang kuat untuk bagaimana agar UIN ini segera terwujud. Dan alhamdulillah, UIN Sunan Kudus ini adalah UIN yang paling cepat transformasinya dari IAIN menjadi UIN. UIN Sunan Kudus ini. Paling cepat? Paling cepat. Berapa lama dalam sejarah transformasi? Dalam sejarah? Iya, dalam sejarah. Berapa lama prosesnya Pak Rektor itu? Prosesnya di kisaran kalau secara keseluruhan itu 7 tahun. Dari SK ke SK, dari Perpres ke Perpres ya. Perpres tentang IAIN Kudus itu tahun 2018, sedangkan Perpres UIN Sunan Kudus itu 2025. Kalau dari Perpres ke Perpres. Tetapi kalau dari sisi pengajuan itu sangat cepat karena pengajuan kami itu di 2023 dan 2025 itu turun. Saya dilantik menjadi rektor itu tanggal 6 Juni 2022. Kemudian karena ingin pembenahan internal, akreditasi dan lain sebagainya gitu ya. Waktu itu akreditasinya masih C dan alhamdulillah sekarang sudah unggul. Begitu setidaknya minimal baik sekali itu kami sudah melanjutkan dan menyusun proposal untuk transformasi, dan itu di kisaran bulan Januari kami mengajukan proposal itu di 2023 dan alhamdulillah 2025 sudah disetujui oleh pusat ya? Pusat. Kementerian Pak ya? Presiden Pak langsung. Presiden langsung. Karena Perpres, peraturan Presiden. Oke. Jadi cuma 2 tahun, relatif 2 tahun ya Prof ya? Ya 2 tahun. Luar biasa. Prosesnya dari proposal. Oh ya, luar biasa. Oke Prof, pertanyaan orang juga, masyarakat nih. Kenapa begitu cepatnya sambutan itu gitu? Nah sebenarnya memang karena kami memiliki sisi resources yang sangat baik. Sekarang ini kami punya 19 prodi unggul dan 1A. Kami pun juga punya 2 program doktor. Kami punya guru besar 17. Nah ini sebenarnya resources dan sekaligus potensi ini melebihi dari persyaratan minimal. Syarat minimal itu. Contoh misalnya, akreditasi unggul itu di syarat minimalnya itu untuk menjadi UIN itu cukup 2. Kami punya 19. Wih. Jauh. Guru besarnya cukup minimal. 4. Kami punya 17. Nah, kemudian mahasiswanya itu cukup 4.000 persyaratan minimal. Kami sekarang punya 15.000. Gitu. Jadi aspek-aspek itu yang mendukung transformasi begitu cepat. Sebenarnya memang sempat ada kendala waktu itu terkait dengan tanah, tetapi kami selesaikan cepat. Dan kami upayakan seluruh tim, seluruh kampus untuk solid agar ini bisa terselesaikan dengan cepat, dan alhamdulillah itu bisa terselesaikan dengan sangat cepat karena sebetulnya secara syarat itu sudah melebihi syarat minimal. Ya, di samping memang kami punya SDM yang luar biasa. Betul. Penting, ya? Saya itu sangat bersyukur karena saya punya dosen, tenaga kependidikan, seluruh sivitas mahasiswa ini. Ibaratnya Pak, Pak Bejan, Pak Direktur. Siap. Saya itu memacu teman-teman itu tidak hanya sekedar jalan, tidak hanya sekedar lari, tapi saya ajak terbang mereka. Melompat dan terbang ya. Karena gini, ini kan ya kami jujur lah bahwa dulu ketika STAIN itu ya gedungnya diibaratkan orang datang itu sekolah kan, sekolah tinggi. Gedungnya juga seperti madrasah gitu kan. Ketika jadi IAIN juga meskipun sudah bertransformasi jadi IAIN, ya belum banyak
kemajuan, tetapi ketika ini saya minta untuk cepat. Lari kencang bahkan terbang agar cepat-cepat maju. Betul. Oke, Pak Rektor. Jadi kita sambung pertanyaan berikutnya. Setelah sekarang menjadi universitas dengan mungkin dengan SDM yang cukup bahkan melebihi dengan fasilitas yang cukup, kira-kira targetnya ini setelah ini mau apa nih UIN Kudus ini? Ya, memang secara kelembagaan, secara bangunan kelembagaan itu struktur utuh sudah lengkap, sudah jadi UIN. Akreditasinya sudah unggul, ibaratnya itu setara dengan yang lain dari sisi itu. Tetapi kami sadar bahwa ada beberapa ornamen dan sisi secara substansi dari universitas ini yang perlu pembenahan dan perlu akselerasi. Ya. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita ini sekarang sudah UIN sudah unggul, dan saya juga sampaikan ke teman-teman bahwa UIN Sunan Kudus ini adalah UIN yang keempat dengan menggunakan Sunan. Dengan menggunakan Sunan. Sunan ya. Pertama adalah UIN Sunan Kalijaga, yang kedua ada Yogyakarta, ya. Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kedua adalah UIN Sunan Ampel Surabaya, yang ketiga adalah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terus? Kalau UIN nama-nama tokoh ulama banyak, tapi dengan secara eksplisit nama Sunan itu baru 3, keempatnya adalah UIN Sunan Kudus. Sunan Kudus ya. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman, dulu sejarahnya Sunan Kudus itu sezaman, setara dengan Sunan Kalijaga, dengan Sunan Ampel, dengan Sunan Gunung Jati. Maka saya minta kepada mereka untuk bagaimana caranya agar menjadikan UIN Sunan Kudus dengan menggunakan nama Sunan yang keempat ini setara dengan senior-senior sebelumnya. Setara dengan UIN Sunan Kalijaga, setara dengan UIN Sunan Ampel, dan setara dengan UIN Sunan Gunung Jati. Dan itu butuh proses yang tentu harus kerjasama bareng-bareng. Nah, maka memang setelah UIN dan setelah unggul itu target kami adalah pemeringkatan kampus. Pemeringkatan secara nasional dan juga pemeringkatan secara internasional. Jadi secara nasional ini kami akan mengejar agar peringkat UIN Sunan Kudus yang ibaratnya itu sebagai pemain baru, tetapi ketika di peringkat nasional itu ya jangan terlalu rendah banget lah ya. Dan juga termasuk di pemeringkatan internasional. Itu juga agar nantinya bisa merangkak cepat untuk naik. Dan tentu ini juga saya kira sangat penting. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau ingin melakukan akselerasi, ya, kalau ingin melakukan akselerasi, maka jangan mengikuti rel yang sudah diciptakan oleh yang lain, tapi buat rel baru. Kalau mengikuti rel yang sudah ada, ya kita selalu kalau dalam gerbong kereta itu di belakangnya, tapi bagaimana caranya menciptakan rel baru, melakukan akselerasi-akselerasi dan lompatan-lompatan, maka suatu saat nantinya itu bisa bareng-bareng dengan sama-sama melampaui dan melakukan akselerasi kegiatan-kegiatan itu dengan cepat. Gitu. Jangan jadi follower ya. Jangan jadi follower. Ciptakan yang baru. Trendsetter ya. Trendsetter. Ciptakan yang baru. Ya Pak Rektor, kemudian kita juga mendengar dari luar tadi istilah nama Sunan ya. Kemudian YIN ini menjadi UIN Kudus ini menjadi UIN Sunan Kudus. Nah, setidak-tidaknya kita paling tidak itu menggambarkan ini berarti kampus yang paling tidak itu menjaga tradisi para Sunan barangkali. Nah, kira-kira penjelasan seperti apa itu? Kan nggak sekedar nama itu. Sunan loh gitu ya. Iya. Pertama tentu meneruskan dan menjadikan Sunan Kudus itu sebagai inspirasi ya, spirit ya. Kalau di Kudus sendiri itu ada local wisdom namanya Gus Jigang. Apa itu Pak Rektor? Gus Jigang itu pertama Gus ya. Gus itu memang sebutan untuk beberapa Gus iya. Bisa jadi juga untuk komunitas tertentu iya. Tetapi Gus ini maksudnya untuk hampir semua, siapapun itu, bahkan tidak harus laki-laki. Gus itu adalah siapapun yang bagus budi pekertinya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa dari kalangan apapun. Gus itu bagus budi pekertinya. Bagus budi pekertinya, baik budi pekertinya. Yang kedua adalah pinter ngaji. Ya makanya jadi sivitas UIN Sunan Kudus itu harus pinter ngaji.
Makanya kalau berbicara tentang moderasi beragama itu, UIN Sunan Kudus itu insya Allah lah sangat memegang teguh pada moderasi beragama. Karena mahasiswanya itu pintar ngaji, pintar baca kitab gitu ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gang, sukses dalam berdagang. Jiwa entrepreneurship-nya itu juga harus ada. Dulu Sunan Kudus itu seorang saudagar, ya, makanya Sivitas Akademika UIN Sunan Kudus itu harus saudagar juga, harus bisa entrepreneurship lah, ya, apapun yang terkait dengan entrepreneurship. Dan yang tidak kalah pentingnya itu Sunan Kudus itu sangat toleran, dan ini sesuai dengan spirit Islam rahmatan lil alamin. Sampai-sampai ini oleh ajaran Sunan Kudus ini kan tidak boleh menyembelih sapi karena menghargai di Kudus, sapi sebagai simbolnya itu. Ya sampai sekarang, dan kami di UIN Sunan Kudus ini memang juga menjaga tradisi itu. Kalau korban itu nggak ada sapi. Apa? Kami sembelih itu ya kerbau. Ya itu tadi, menghargai dan menghormati sapi itu sebagai simbol bagi ajaran agama Hindu. Nah, dan itu ternyata menjadi strategi yang jitu ya, bagi Sunan Kudus ketika mengislamkan orang-orang Kudus itu. Dan tentu kami pun juga spirit itu kami jaga, ya, kami jaga. Kalau seandainya ada misalnya mitra kami mau menyerahkan korban untuk kami, kok ternyata selain kerbau yang selevel ya, kalau kambing kan nggak masalah kan. Nah, kalau misalnya ini yang sapi misalnya, kami tentu koordinasikan kalau bisa diganti dengan kerbau. Ya sebenarnya kan secara Islam itu daging sapi kan halal kan daging sapi. Dan kami juga makan daging sapi. Hanya memang menjaga tradisi itu, warisan dari Sunan Kudus. Kami memang tidak menyembelih sapi, tapi menyembelih kebo. Kan juga nggak masalah kan? Nggak masalah juga. Iya, kan sama saja. Orang korban akikoh itu kan setara antara kerbau, sapi, bahkan disetarakan dengan onta kan? Untuk 7 orang gitu. Betul. Dan tidak hanya di UIN, menurut saya kalau orang Kudus kebanyakan juga menghindari daging sapi juga ya. Iya. Karena ternyata ada spirit Sunan Kudus itu. Makanya sih soto kerbau. Soto kerbau, sate kerbau itu. Bagian dari moderasi. Iyalah, ini baru tahu saya ini Prof jawabannya. Oh, ternyata. Oke, Prof, pertanyaan berikutnya, Prof. Kita bicara tentang produk kampus ya, UIN Sunan Kudus nih yang sudah menjadi UIN ya. Seringkali juga kita di masyarakat itu sekarang ini sebetulnya sangat berharap besar sekali produk-produk dari kampus ini bisa link and match dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi harapannya produk kampus ini kalau sudah lulus itu di masyarakat juga dibutuhkan oleh masyarakat atau bahkan di dunia kerja. Kira-kira untuk UIN Sunan Kudus sendiri sejauh mana itu dipersiapkan itu? Ya, kami sebenarnya sangat konsen dengan itu ya. Termasuk diantaranya adalah melengkapi ornamen dan aksesoris di UIN Sunan Kudus itu. Jadi tidak hanya sekedar jadi UIN, tidak hanya sekedar unggul gitu ya. Ada 19 prodi unggul dan 1A misalnya, tidak hanya itu, tetapi kami mendirikan beberapa lembaga. Contoh misalnya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kami dapat lisensi dari BNSP. LSP ini. Dan LSP ini bisa nanti membekali para mahasiswa dan sivitas akademika dengan sertifikasi profesi tertentu. Kita kan eranya ini sekarang era sertifikasi. Betul. Semuanya harus serba disertifikasi. Nah, mahasiswa kami siapkan untuk itu dengan LSP. Itu yang pertama. Yang kedua adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ini kan sekarang ini juga sama. Halal ini kan bagian dari ekosistem ekonomi, ekosistem di dalam aktivitas kehidupan gitu kan. Kalau kita misalnya diminta untuk mengkonsumsi itu kan halalan thayyibah, halal dan baik kan. Nah, itu kami sediakan lembaga pemeriksa halal, dan itu di dalam struktur lembaga pemeriksa halal itu ada auditor halal, ada pemeriksa halal, ada penyelia halal, ada nanti tim fatwa halal dan lain sebagainya, dan itu juga melibatkan dosen, pegawai dan mahasiswa. Itu juga ada bagian dari tracer study dan pengembangan kewirausahaan. Ada kepala pusat tracer study dan pengembangan kewirausahaan, dan ini juga selalu memantau. Kira-kira alumni ya, bukan hanya sekedar alumni ya, ketika mahasiswa sudah dipersiapkan ya, tetapi ketika sudah alumni itu juga dipantau. Kira-kira alumni ini, karena kan ini berpengaruh terhadap akreditasi. Betul. Misalnya prodi itu
ketika sudah meluluskan sampai berapa tahun alumninya itu dapat pekerjaan. Jangan tahun toh, Prof, bulan lah. Nah, bulan ya, iya. Terlalu lama, Prof. Terlalu lama. Berapa bulan ya? Berapa bulan dapat pekerjaan. Semakin cepat mendapatkan pekerjaan, maka nilai dari rekognisi alumni yang menjadi bagian dari dokumen borang akreditasi ini akan semakin tinggi. Betul. Jadi alumninya akan terserap dunia kerja itu berapa lama? Ya, berapa lama. Betul. Bulan, jangan tahun, Prof. Jangan tahun, betul. Jadi luar biasa. Terus kemudian, Prof, setelah beralih ini menjadi universitas, apa aja jurusannya, fakultasnya? Ini kan semakin menjadi beragam ya. Tidak hanya agama Islam aja kan gitu ya? Ya, memang ini kami sekarang sudah punya 5 fakultas. Ya. Kemudian ada pasca sarjana, ada 27 program S1, 6 program magister, dan 3 program doktor. Nah, rencana memang nanti ke depan, ini kami sudah rancang dan sudah kami persiapkan untuk pembukaan prodi baru dan fakultas baru. Di antaranya pertama adalah Saintek. Oh, Sain ya? Saintek. Nanti tahap berikutnya adalah fakultas yang terkait dengan psikologi, kemudian ilmu gizi, ilmu gizi. Dan suatu saat nanti kami sudah merancang dari dalam roadmap kami itu untuk pembukaan fakultas kedokteran. Wah, keren. Ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Semarang jadi dokter ya. Cukup ke UIN Sunan Kudus saja. Betul. Gitu. Jadi keren. Ke depan bayangan kita sebagai masyarakat itu setelah jadi UIN ini luar biasa. Betul, itu harus melompat harusnya. Itu. Iya, era digitalisasi sekarang ini dan era disrupsi itu bagi saya dan teman-teman di Kudus ini tidak boleh minder dengan kampus besar di Jakarta, kampus besar di Jogja, di Surabaya, dan semuanya punya kesempatan yang sama. Dan kami sudah tanamkan kepada alumni kami bahwa alumni UIN Sunan Kudus itu harus punya jiwa yang besar dan harus punya kemauan untuk tadi itu setara bahkan melampaui yang lain. Gitu. Tidak hanya menjadi follower ya, tidak hanya harus menjadi menciptakan follower, tren kalau bisa, dengan lokal wisdom Kudus ya. Iya, betul. Nanti suatu saat kami itu mau merancang tentang madhab Sunan Kudus, madhab Kudus. Iya. Ini baru pengembangan keilmuan madhab Kudus. Iya. Kudus ya, khususnya Kudus ya. Kudus. Jadi nilai-nilai lokal wisdom tadi di Kudus ini bisa dieksplor di dunia luar. Kami sekarang sudah mulai merancang tentang UIN Sunan Kudus menyapa dunia dengan program-program internasional, MOU, kemudian juga kolaborasi, ada penelitian-penelitian internasional, ada joint research, kemudian seminar-seminar internasional yang diikuti oleh dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan. Betul. Oke, Prof. Jadi selain mempersiapkan SDM tadi ya, kemudian fasilitas dan mungkin program-program baru, tentu kampus ini juga diharapkan punya sumbangsih terhadap ini, Prof. Pemerintah ya. Mungkin minimal Kudus ya, PMK Kudus, atau mungkin bukan provinsi gitu. Jadi selama ini kira-kira apa sumbangsih yang bisa disumbangkan untuk pemerintah gitu kan? Kita ada model-model kerjasama, di antaranya ya jasa perguruan tinggi ada di pemerintah gitu ya. Ya, kami sudah menjalankan dan membuka jejaring dengan baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan lain sebagainya. Baik itu dengan penandatanganan MOU. Betul. Barusan kemarin kami menandatangani dengan Pak Gubernur. Ya, 44 perguruan tinggi salah satunya UIN Sunan Kudus. Betul. Saya langsung hadir. Wah, dan keren. Bersamaan dengan Pak Gubernur juga langsung hadir. Betul. Terkait dengan bagaimana peran perguruan tinggi di dalam program-program untuk mensukseskan program-program provinsi ya. Betul. KKN yang berbasis dengan ini, termasuk juga dengan kementerian yang lain. Kementerian ATR ini kami sedang KKN untuk mensukseskan program yang terkait dengan sertifikasi pertanahan ataupun yang lain. Termasuk juga program-program KKN pengentasan kemiskinan. Juga program-program yang secara masif yang meliputi 2 kelembagaan. Tetapi ada juga yang baik personal dan tetapi juga mewakili dari lembaga. Misalnya contoh tim sel KPU baik itu provinsi maupun kabupaten. Kami selalu tiap ada pembukaan itu penjaringan itu tim sel KPU dan Bawaslu baik itu provinsi maupun
di kabupaten. Kemudian tim debat kandidat untuk Pilgub dan Pilbub, Pilwakot, Pilbub dan Pilgub. Ya, kemarin itu di Pilgub itu kami ada, di Kabupaten Pilbub itu saya sendiri waktu itu jadi ketua tim tim sel ini. Kemudian kami juga sering misalnya tim sel untuk kepala dinas dan tim sel untuk sekda. Kebetulan di Kudus ini kami selalu update itu dan selalu dilibatkan untuk tim sel kepala dinas dan tim sel sekda. Tim sel ini dalam rangka untuk menjaring yang potensial, meskipun tetap SK nanti di Pak Bupati dan Pak Gubernur, tetapi Pak Bupati dan Pak Gubernur biar mendapatkan gambaran secara utuh tentang profesionalitas dan kompetensi dari calon ini. Maka nilai dari pansel ini menjadi bagian dari rekomendasi itu, dan alhamdulillah juga hasilnya bagus. Kepala dinas dan sekda yang dilantik itu pun juga secara kompetensi di antara terbaik lah di antara yang lain gitu. Dan Pak Gubernur kita ini kan memang sengaja membuka kemitraan dengan dunia perguruan tinggi. Itu luar biasa. Ya, meskipun kampus UIN Sunan Kudus ini di kabupaten, tapi alhamdulillah sering dilibatkan juga di provinsi. Karena kan kebijakan pemerintah itu butuh kajian, Prof. Dari orang-orang akademik. Kemarin saya juga barusan diminta untuk tim di antara 5 perguruan tinggi ya, Undip, UNES dan terus kemudian salah satu dari 5 itu saya sendiri waktu itu untuk mengkaji tentang hari sekolah. Itu ya ini kan bagian dari sisi akademik. Bahwa kemudian nanti kebijakannya kan tergantung Pak Gubernur kan. Pengambil kebijakan. Dan itu saya kira dinamis dan bagus. Jadi memang hadirnya kampus ini diharapkan juga selain menciptakan calon-calon generasi, itu juga membantu kebutuhan-kebutuhan pemerintah, itu yang paling penting, Prof. Oke, Prof. Kemudian Prof, kalau boleh disebut fasilitas ya, Prof, setelah menjadi UIN ini apa aja yang ada di sini mungkin ya? Ya, kami memang berupaya untuk menambah fasilitas-fasilitas yang signifikan, termasuk pembangunan gedung, termasuk lab gitu ya. Ini kan gedung ini semuanya lab ini, 5 lantai. Fasilitas-fasilitas yang lain termasuk juga sarana prasarana olahraga untuk mahasiswa, kemudian fasilitas untuk laboratorium ya, termasuk juga fasilitas penunjang yang lainnya ya, GOR, kemudian aula dan lain sebagainya. Itu memang kami upayakan karena dalam rangka untuk peningkatan kelembagaan itu kan kualitas ya oke, kuantitas ya oke, sarprasnya juga oke, akreditasinya unggul, dan semua yang terkait dengan sarana prasarana tercukupi. Dan ternyata luas, Prof. Berapa luas ini, Prof? Kalau dari luar kan kelihatan cuman gitu ya, ternyata ngantong ya, belak-belok. Ya mungkin sekitar kalau sekarang sekitar 13 hektar. 13 hektar, luar biasa. Ada kampus besar ternyata UIN ini yang baru tahu juga setelah masuk, Prof. Luar biasa. Oke, Prof, mungkin juga sekaligus ketemu Pak Profesor, Pak Rektor nih, kita ingin berguru, semuanya ingin belajar. Mungkin untuk generasi kita terutama, Prof, supaya bisa sukses seperti Pak Profesor menjadi rektor, itu kira-kira untuk pesan-pesan untuk generasi sekarang, generasi anak-anak muda harus seperti apa, Prof? Pertama tentu kita ini harus jadi pembelajar ya, orang yang selalu belajar, belajar apapun. Kan kalau di dalam Al-Quran, wahyu yang pertama kali itu kan Iqra, kan? Bacalah. Membaca itu ya bisa membaca teks gitu ya, bisa membaca buku, koran, kemudian yang lainnya, tetapi juga membaca kehidupan, membaca peluang dan lain sebagainya. Intinya adalah pertama tentu selalu update informasi dan selalu belajar ya. Yang kedua adalah kita harus menjadi generasi yang gigih, ya, gigih. Karena Gen Z itu memang ini kelemahannya. Gen Z itu kan melek teknologi dan cepat beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, tetapi kurang gigih. Maka perlu kegigihan itu penting. Dan yang ketiga adalah selalu update informasi apapun, karena
orang yang menguasai dunia ini adalah orang yang selalu update informasi. Tetapi informasi itu tentu ditindaklanjuti ya, ditindaklanjuti dengan cepat dan yang terakhir tentu melaksanakan sesuatu secara ikhlas, ya, amanah, profesional gitu ya. Yang penting kalau kita itu sudah berbuat baik, ya, juga menebar kebaikan, maka insya Allah itu kebaikan akan bisa berlanjut secara terus menerus. Ya. Jadi seperti kami di UIN Sunan Kudus ini kan ya selalu mengupayakan dan selalu menganjurkan untuk sama-sama berbuat baik kepada sesama gitu ya. Karena kebaikan itu tidak akan putus, selalu akan terus menerus ya, manfaatnya, keberlangsungannya dan hal lain gitu. Oke, Prof mungkin bisa berbagi sedikit juga tentang kisah dari berkarir dari nol sampai sekarang menjadi rektor ini, Prof. Bisa untuk inspirasi, Prof. Kan nggak mungkin ujug-ujug jadi rektor, Prof. Dulu ya, itu sebetulnya apa nih? Ya, terus terang bahwa saya ini kan dari kampung. Ya, dari kampung. Jadi sebenarnya mohon maaf, dari mana, Prof? Saya dari Desa Koripandrio, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Oh, Pati ya. Ya. Kampung waktu itu di daerah kami pun juga sangat gersang gitu. Ketika pelepasan wisudawan itu ya. Kalau sekarang pelepasan wisudawan ya. Setiap akhir ada pelepasan itu saya selalu bawa ayah saya. Tujuan saya sederhana sebenarnya. Yang penting ayah saya, orang tua saya itu mengizini saya untuk melanjutkan yang jenjang setelah berikutnya. Karena saudara-saudara saya itu jarang yang pendidikannya tinggi. Saya mendapatkan izin restu itu sudah bagus. Soal biaya saya cari sendiri. Karena saya pun juga selama sekolah waktu itu ya biaya sendiri. Ya kalau dapat beasiswa, alhamdulillah dapat beasiswa gitu ya. Karena untuk bagi kami itu yang di kampung itu melanjutkan sekolah saja, apalagi kemudian kuliah sarjana itu langka ya dan sangat berat. Sampai kemudian ketika saya waktu kuliah di Jogja, kalau kuliah di Jogja kan masih di dalam negeri itu ya, masih terjangkau lah. Dan saya cari beasiswa itu mungkin banyak ya, banyak. Kemudian kalau ini, tapi yang jelas saya tidak pernah merepotkan orang tua saya. Sampai pada kemudian saya dapat pengumuman lulus di Universitas Al-Azhar Mesir waktu itu tahun 96. Dapat informasi lulus Al-Azhar Mesir itu, orang tua saya kaget tapi juga sambil bingung karena ini dapat beasiswa tetapi saya paspor harus buat sendiri, tiket harus beli sendiri gitu ya. Jual sapi 2 waktu itu karena di kampung. Jual sapi 2, makanya kemudian ketika saya ke sana dapat beasiswa dan alhamdulillah juga saya dapat beasiswa, kemudian ada kesempatan untuk menjadi petugas haji gitu ya. Ya sambil betul. Saya kumpulkan beasiswa saya. Ya, jadi setiap tahun saya ngirim orang tua saya meskipun beliau tidak minta ya, tetapi saya ingin dulu yang sapi yang dijual untuk beli tiket dan paspor saya itu saya bisa kembalikan. Sampai kemudian sampai saya lulus itu saya berusaha untuk ya karena di kampung rumahnya jelek gitu ya, berusaha untuk merenovasi yang bangun rumah di kampung itu. Dan sekaligus sampai sekarang saya ketika kuliah S1, S2, S3 itu ya alhamdulillah saya dapat beasiswa ya. Memang dari situ faktor kegigihan itu, jadi tidak mudah dan tidak patah semangat. Karena saya yakin kalau saya biasa sendiri itu nggak mungkin bisa sekolah dan tidak mungkin bisa kuliah. Karena memang faktor ekonomi dalam keluarga. Maka sebenarnya kalau ada generasi muda itu yang mungkin dari sisi ekonomi kurang mampu atau ada masalah ini, yang penting gigih itu insya Allah bisa. Apalagi sekarang ini kan beasiswa juga banyak, dermawan pun juga banyak gitu ya. Dan ketika selesai kuliah waktu itu, kemudian saya meniti karir jadi dosen ya, saya melaksanakan sebagai dosen. Pokoknya saya mempelajari tupoksi dosen itu apa, saya ya berusaha melaksanakan tugas saya sebagai seorang dosen. Itu. Jadi saya tidak neko-neko, tidak ini ya. Sampai kemudian saya jadi rektor itu ya menurut saya proses alami. Ya, proses alami. Ya, saya jadi dosen, tapi juga aktif di masyarakat, organisasi di masyarakat, dan bagi saya itu adalah bagian dari pengabdian, investasi sosial gitu ya, modal sosial gitu ya. Karena saya yakin ketika
seorang itu bermanfaat bagi orang lain, ya, khairnas anfa'uhum linnas. Ketika seorang itu bermanfaat bagi orang lain, maka manfaat itu akan bawa berkah untuk jenjang berikutnya. Tanpa harus kita pontang-panting untuk memaksa diri meraih itu, gitu. Jadi kalau sudah saatnya, insya Allah akan terbuka dengan kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain. Itu. Oke, luar biasa. Ini inspiratif sekali, Prof. Jadi tidak menyangka ini seorang rektor UIN Sunan Kudus ini ternyata dulu sekolahnya jual sapi 2 ya, sampai Mesir, luar biasa. Dan bahkan sekolah bisa membantu orang tua juga ya, merenovasi rumah orang tua juga. Ini inspiratif sekali ya, Prof. Jadi kami sangat terharu juga. Mudah-mudahan teman-teman di sana, terutama anak-anak muda ya, Prof, jangan mudah menyerah ya. Ya, betul. Betul. Mungkin ada pesan terakhir, Prof, buat masyarakat, buat generasi muda. Ya, yang penting bagaimana kita ini selalu beradaptasi dengan lingkungan ya, selalu beradaptasi dengan lingkungan. Kita bisa berbuat yang terbaik gitu ya, berbuat yang terbaik dan juga menebarkan kebaikan kepada sesama, menolong sesama, bersatu dan selalu rukun dengan yang lain, karena itu menjadi kekuatan yang betul-betul luar biasa. Karena kebaikan kita itu akan berdampak kepada orang lain, tetapi juga sekaligus juga akan kembali kepada kebaikan kita sendiri gitu ya. Bermasyarakat tentu kan juga kita harus berbuat baik pada masyarakat. Kalau seandainya ini momennya wisuda, misalnya lulu alumni gitu ya, sarjana, pasca sarjana atau doktor selesai wisuda, jangan seperti pendekar turun gunung gitu ya. Tiba-tiba ketika ada di masyarakatnya, salah semuanya, disalahkan semuanya, karena menurut teori dia itu tidak pas gitu. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya pendekar turun gunung. Ya dipelajari dulu di masyarakat itu. Kira-kira yang bagus di masyarakat kan bisa diterapkan itu, bisa diterapkan, bisa diadaptasi ya. Melakukan kebaikan-kebaikan itu secara berkala, secara bertahap, tidak bisa kemudian secara frontal. Karena kalau pendekar turun gunung, ya kalau dia punya pengaruh besar, kalau dia nggak punya pengaruh ya dia akan terpental dengan sendirinya kan gitu. Jadi itu saya kira memang baik, perbanyak teman ya. Kalau saya pesannya abah saya itu menambah banyak, sebanyak-banyaknya teman, dan jangan pernah menambah musuh. Gitu. Musuh satu terlalu banyak ya. Musuh satu terlalu banyak, tambah teman 1000 itu masih kecil, masih kurang. Gitu. Betul, luar biasa, Prof. Jadi sekali lagi terima kasih nih atas waktunya, Profesor di tengah berlangsungnya wisuda kita culik untuk kita podcast dengan nasihat-nasihat yang luar biasa, membawa inspirasi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dialogkan ini membawa manfaat, Prof. Menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin, amin, inspirasi kebaikan. Amin. Sekali lagi saya Bijan Saitan dari Jateng Pos matur nuwun. Matur nuwun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.